Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Weni Miftahul Jannah, mahasiswa angkatan 36, Program Studi Magister Manajemen Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Hospital Service Quality, Perceived Value, dan Persepsi Harga terhadap Loyalitas Pasien di Mediasi Kepuasan Studi Kasus di Puskesmas Benowo, Surabaya. Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari respon atas tuntutan peningkatan kualitas pelayanan di sektor kesehatan. Puskesmas sebagai penyelenggara upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama berkewajiban untuk memberikan pelayanan berkualitas tinggi, memberikan kepuasan kepada pasien, dan pelayanan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun salah satu alasan utama pengambilan penelitian di Puskesmas Benowo ini adalah karena Puskesmas Benowo berhasil meraih predikat akreditasi paripurna. Puskesmas Benowo telah memenuhi standar pelayanan kesehatan yang sangat baik dan komitmennya untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem pelayanan mereka melalui continuous quality improvement. Berdasarkan hasil laporan survei kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik tahun 2023, Puskesmas Benowo meraih nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 94,49, yang berarti mutu pelayanan sangat baik. Dengan unsur yang membutuhkan perbaikan, yaitu waktu penyelesaian pelayanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan. Berdasarkan data di atas, harapan pasien terhadap tingkat layanan yang diterima dari Puskesmas Benowo belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini juga menyangkut komplain yang sering timbul saat penggunaan layanan di Puskesmas Benowo. Antara lain menyangkut waktu penyelesaian pelayanan lambat, petugas medis tidak memberikan respon yang baik saat pengaduan pasien, kualitas sarana dan prasarana, serta kenyamanan ruang tunggu. Alasan peneliti terkait dengan persepsi harga karena pada awal tahun 2024, Perda Retribusi Puskesmas mengalami kenaikan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga sangat relevan untuk mengetahui bagaimana persepsi harga terbaru pada pasien yang berobat di Puskesmas Benowo. Peneliti melakukan studi hubungan antara Hospital Service Quality, Perceived Value, dan persepsi harga dengan loyalitas pasien dengan mediasi kepuasan di Puskesmas Benowo, Surabaya. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, berikut hipotesis dari penelitian ini. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh hospital service quality terhadap kepuasan pasien. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh perceived value terhadap kepuasan pasien. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan pasien. Hipotesis keempat, terdapat pengaruh hospital service quality terhadap loyalitas pasien. Hipotesis kelima, terdapat pengaruh perceived value terhadap loyalitas pasien. Hipotesis keenam, terdapat pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas pasien. Hipotesis ketujuh, terdapat pengaruh kepuasan terhadap loyalitas pasien. Hipotesis kedelapan, terdapat pengaruh mediasi kepuasan pada hospital service quality terhadap loyalitas pasien. Hipotesis kesembilan, terdapat pengaruh mediasi kepuasan pada perceived value terhadap loyalitas pasien. Hipotesis ke-10, terdapat pengaruh mediasi kepuasan pada persepsi harga terhadap loyalitas pasien. Variabel penelitian ini terdiri dari 3 variabel independen,
yaitu Hospital Service Quality, Perceived Value, dan persepsi harga. 1 variabel mediasi, yaitu kepuasan pasien, dan 1 variabel dependen, yaitu loyalitas pasien, dengan indikator-indikator yang sudah ditetapkan. Pengukuran menggunakan skala Likert 7 poin guna meningkatkan spesifikasi pilihan responden. Dengan nilai 1 sama dengan sangat tidak setuju sekali, nilai 2 sangat tidak setuju, nilai 3 tidak setuju, nilai 4 netral, nilai 5 setuju, nilai 6 sangat setuju, dan nilai 7 sangat setuju sekali. Selanjutnya adalah populasi dan sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang berobat di Puskesmas Benowo. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling, yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Berikut kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini. 1. Responden merupakan pasien yang berobat di Puskesmas Benowo minimal 2 kali kunjungan. 2. Responden berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Ketiga, responden berusia 20 sampai 60 tahun. Berikutnya, untuk jenis dan pengumpulan data. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil survei secara langsung dari para responden yang berkaitan dengan variabel-variabel atau tujuan penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah diolah dan disajikan dalam bentuk tertentu oleh pihak tertentu. Data diperoleh secara tidak langsung yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang digunakan untuk membantu mempermudah penelitian. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode SEM partial least square. Partial least square dapat mengkonfirmasi teori sehingga dalam penelitian yang berbasis prediksi, PLS lebih cocok untuk menganalisis data. PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten. PLS juga dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan formatif. Adapun model analisis PLS dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pengukuran outer model. Outer model sering juga disebut dengan outer relation atau measurement model, yang mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Evaluasi outer model terdiri dari uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, composite reliability, dan Cronbach alpha. Parameter validitas konvergen menggunakan loading faktor dengan nilai lebih dari 0,6. Jika tidak memenuhi standar validitas konvergen, maka indikator dikeluarkan dari model atau dihapus. Parameter uji validitas diskriminan dinilai berdasarkan nilai average variance extracted lebih dari 0,5. Untuk menentukan composite reliability, apabila nilai composite reliability lebih dari 0,8, dapat dikatakan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang tinggi atau reliable, dan bila lebih dari 0,6, dikatakan cukup reliable. Dalam PLS, uji reliabilitas diperkuat dengan adanya Cronbach alpha, di mana konsistensi setiap jawaban diujikan.
Cronbach alpha dikatakan baik apabila lebih dari 0,5 dan dikatakan cukup apabila lebih dari 0,3. Berikutnya, mengukur model struktural atau inner model. Model struktural atau inner model merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten. Evaluasi inner model menggunakan R-square, Q2 predictive relevance, goodness of fit atau GOF index, pengujian hipotesis, dan effect size. Parameter R-square digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen. Apakah memiliki pengaruh yang substantif dengan menggunakan nilai R-square. Semakin tinggi nilai R-square, maka semakin baik model prediksi dan model penelitian yang diajukan. Nilai R-square 0,75 menandakan kuat, 0,5 moderat, dan 0,25 lemah. Parameter Q2 predictive relevance untuk memastikan bahwa model yang digunakan tidak hanya signifikan secara statistik, tetapi juga relevan. Nilai Q2 lebih dari 0 menunjukkan bahwa model mempunyai predictive relevance, sedangkan nilai Q2 kurang dari 0 menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance. Parameter goodness of fit atau GOF index yang digunakan untuk mengevaluasi kecocokan keseluruhan model pengukuran dan model struktural di samping itu menyediakan pengukuran sederhana untuk keseluruhan dari prediksi model. Kriteria nilai GOF adalah 0,1 berarti GOF kecil, 0,25 moderat, 0,36 berarti besar. Parameter uji statistik parametrik dan pengujian hipotesis. Jika T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai p-value significance lebih kecil dari 0,05 atau alfa kurang dari 5%, maka H1 diterima dan HO ditolak. Berarti hubungan antar variabel signifikan. Dengan hasil kesimpulan hipotesis, terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hal tersebut berarti hipotesis dinyatakan diterima. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel dan nilai p-value signifikansi lebih besar dari 0,05 atau alfa lebih besar dari 5%, maka HO diterima dan H1 ditolak. Berarti hubungan antar variabel tidak signifikan. Kesimpulan hipotesis, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hal tersebut berarti hipotesis ditolak. Berikutnya parameter effect size adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel prediktor dan variabel respons. Diinterpretasikan apakah prediktor variabel mempunyai pengaruh yang kuat, moderat, atau kecil pada tingkat struktural. Nilai effect size kuat jika 0,35, moderat jika 0,15, dan kecil jika 0,02. Demikian paparan proposal dengan judul Pengaruh Hospital Service Quality, Perceived Value, dan Persepsi Harga terhadap Loyalitas Pasien di Mediasi Kepuasan Studi Kasus di Puskesmas Benowo, Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.